Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 60. Bapak Sean dan Ibu Diajeng. Carut marut. Dapat dideskripsikan begitulah keadaan Ben pagi itu. Istrimu meresahkan Sean. Mas, koreksi Sean. Kopel aneh, desis Ben. What do you say? Ben sudah diambang batas sabar. I wanna go home. Jangan ganggu aku lagi, Mas. Tidak akan. Maka pergilah. Kuusir kamu dari rumah, Mas. But thank you for toning. Mas kagum melihatmu pandai memanjat pohon kelapa. Benar kata istriku, kamu seperti Spiderman. Ben mendengus sebal. Cepatlah periksa istrimu. Barangkali dia sedang mengandung kecebongmu. Sean tersenyum tipis. Aku akan memeriksanya. Tapi itu bukan kecebong. Little boy. Suka-suka adikmu lah, Mas. Ben mengejek. Kakinya melangkah menuju pintu utama. Dasar bocah tengil. Kepalaku tiba-tiba pening. Ini berulang terus, Mas. Lara terisak sembari memuntahkan sisa-sisa cairan dalam mulutnya. Sean membantu memijat tengkuknya serta mengikat rambutnya agar tak mengenai muntahan Lara. Ayo keluarkan lagi kalau masih mual, ucap Sean dengan penuh ketenangan. Udah, kata Lara. Sean segera membantu membersihkan sekitar mulutnya dengan air. Sudah, jangan menangis. Ini peningnya kerasa banget, tanyanya. Lara mengangguk. Udah mau 1 minggu aku kayak gini. Aku takut, Mas. Gimana kalau aku ternyata penyakitan? Tidak. Jangan bicara sembarangan. Mas mau memastikan sesuatu. Tunggu sebentar. Sekembalinya ia segera memberikan 3 tespek pada Lara. Barangkali ini gejala kamu yang sedang isi. Apa? Paginya dengan suara lantang yang bergema dalam bilik kamar mandi. Mas, tapi itu nggak mungkin. Kita selalu hati-hati kan? Kamu juga nggak lepas pakai pengaman tuh. Sok bukan main ketika Sean memperlihatkan tespek yang dibawanya. Sean mengangkat sebelah alisnya. Sepertinya istrinya sudah melupakan satu momen indah mereka. Jangan panik, kita periksa dulu ya. Lara akhirnya mengangguk, lalu meraih ketiga benda kecil panjang itu dengan tangan yang gemetar. Mas tunggu di depan pintu. Sean menunggu di depan pintu kamar mandi dengan cemas. Sesekali mengetuk pintu dengan lembut. Diajeng, jangan terlalu tegang. Mas ada di sini, ujarnya mencoba menenangkan Lara. Di dalam kamar mandi, Lara memegang tespek yang dengan tangan gemetar, mencoba mengendalikan debaran jantungnya yang semakin kencang. Mas, kalau hasilnya negatif gimana? Tanyanya dengan suara bergetar. Kalau negatif, berarti kamu perlu ke dokter untuk cek kesehatan. Kalau positif, Sean berhenti sejenak. Suaranya terdengar lembut. Kita akan jadi orang tua, Diajeng. Lara menghela nafas panjang, mencoba menguatkan dirinya. Setelah beberapa menit, ia membuka pintu dengan wajah yang sulit ditebak. Sean langsung mendekatinya. Bagaimana, sayang? Lara menatapnya. Air mata mulai membasahi pipinya. Mas, aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi lihat ini, katanya sambil menunjukkan ketiga tespek yang masing-masing menampilkan 2 garis. Sean terpaku, matanya menatap hasil itu dengan kebahagiaan. Oh Tuhan, terima kasih, gumamnya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Lara menangis syok. Kok bisa jadi? Sean langsung memeluk Lara erat. Tangannya mengusap lembut punggung istrinya. Maaf ya, Mas benar-benar tidak ada niat membuatmu mengandung cepat.
Tapi Mas tidak bisa tidak bahagia atas hadiah besar ini di Ajeng. Tapi aku belum sidang. Lara kembali terisak. Sean membawanya untuk duduk di atas sofa. Sean memeluk Lara erat, menengkangkannya sambil membelai lembut rambutnya. Shh, tenang di Ajeng. Kita akan hadapi ini bersama ya. Tapi Mas, aku belum sidang. Gimana kalau aku nggak bisa selesai tepat waktu? Gimana kalau aku nggak bisa jadi ibu yang baik? Sean menatapnya dalam-dalam, menyeka air mata yang mengalir di pipi Lara. Hei, dengar Mas baik-baik. Kamu perempuan yang hebat. Kamu bisa selesaikan sedangmu. Dan kamu pasti akan jadi ibu yang luar biasa. Mas akan bantu. Lara menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi aku takut Mas. Ini terlalu cepat. Kita jalani satu persatu ya. Lara mengangguk pelan. Perlahan mulai tenang dalam dekapan Sean. Mas yakin kita bisa? Sean mencium keningnya dengan penuh kasih. Mas yakin. Dan kamu juga harus yakin. Tapi kok bisa jadi? Lara mendongak menatap Sean kembali dengan wajah memerah yang kebingungan. Coba diingat-ingat. Lara berusaha menilik hari lalu. Cukup lama mengingatnya. Namun akhirnya ia dapat menemukan ingatan itu. Ingatan ketika mereka bermalam di pavilion belakang dan Lara sendiri yang meminta Sean untuk tidak memakai pengaman. Lalu paginya, Sean memberikan obat pencegah kehamilan. Tetapi Lara menjitak jidatnya sendiri. Aku lupa gak minum obat yang kamu kasih. Aku teledor. Sudah, ini sudah rezekinya. Nah, apakah kamu senang belum? Aku gak bisa bilang gak seneng. Di sini rasanya deg-degan. Ujarnya sembari menekan dadanya. Sean tertawa kecil, menatap Lara dengan penuh kasih. Deg-degan itu wajar di Ajeng. Kamu akan jadi ibu, tapi aku yakin kamu bakal jadi ibu terbaik untuk anak kita. Lara menggigit bibirnya, masih merasa cemas meski perlahan senyumnya mulai terbit. Tapi aku nggak tahu gimana caranya Mas. Semua ini terasa seperti mimpi. Sean mengusap lembut pipinya yang memerah. Matanya memancarkan ketenangan. Kita belajar sama-sama. Mas bahkan sudah berencana untuk membaca seluruh ilmu tentang kehamilan, parenting, dan lain sebagainya. Lara menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Kamu kayaknya seneng banget Mas. Tentu saja, Mas bahagia sekali. Hari pertama menjadi seorang calon ibu dan bapak. Mereka tampak berbinar-binar setelah keluar dari ruangan pemeriksaan. Ih, lucu banget, bisiknya pelan ketika melihat seorang wanita hamil yang perutnya sudah kentara menonjol besar. Sean tersenyum lembut, menggenggam tangan Lara erat saat mereka berjalan keluar dari rumah sakit. Nanti pun kamu akan seperti itu. Lara tertawa kecil, setengah tak percaya. Aku gak kebayang Mas, rasanya aneh kalau nanti perutku sudah begitu besar. Sean menggeleng sambil tersenyum lebar. Aneh kenapa? Kamu pasti tetap terlihat cantik, malah mungkin lebih cantik. Sean berbisik. Hot dan aduhai juga, plus tambah pulen. Lara menilik Sean dengan tatapan menyipit. Dapat dari mana tuh bahasa pulen? Ben. Is, nggak bener emang tuh adikmu, ujarnya protes. Sampai di parkiran, Sean dengan sigap membuka pintu mobil untuk Lara. Tangannya dengan lembut menopang punggung istrinya saat Lara masuk ke dalam kendaraan. Ia memastikan semuanya aman sebelum menutup pintu. Apapun terjadi, ia tahu bahwa kini ia harus bertindak lebih hati-hati lagi demi menjaga istri dan calon anak mereka. Setelah memastikan Lara duduk nyaman, Sean berkeliling ke sisi kemudi. Ia melirik ke arah Lara yang terlihat sedang mengusap perutnya,
Meski belum terlihat adanya tonjolan, ada senyum kecil di wajahnya, seolah Lara sedang mencoba memahami keajaiban kecil yang kini tumbuh di dalam dirinya. "Kamu nggak capek kan, Diajeng?" tanya Sean lembut. Tangan kirinya menyentuh jemari Lara. Lara menggeleng pelan, meski ia tak bisa menyembunyikan rasa kantuk yang mulai terasa. "Enggak kok, cuma ngantuk sedikit. Mungkin nanti aku tidur di jalan." Sean tertawa kecil. "Tidur aja, biar Mas nyetir pelan-pelan. Kita mampir beli sesuatu dulu kalau kamu mau." Lara mengangguk, tapi tak mengatakan apa-apa. Ia hanya membiarkan kepalanya bersandar di kursi. "Mas, terima kasih ya," ucap Lara tiba-tiba. Suaranya nyaris berbisik. Sean mengerutkan kening. "Untuk apa berterima kasih?" Lara mengusap perutnya sekali lagi, kali ini sambil tersenyum. "Untuk semua perayaan yang kamu lakukan dalam hidupku, tadinya aku gak pernah berpikir bisa sampai di perjalanan kehidupan yang seperti ini. Aku kira aku hanya akan sendirian saja, tapi Tuhan menunjukkan." Lara menjeda bicaranya. "Tuhan menunjukkan apa, Diajeng?" tanyanya pelan, ingin mendengar kelanjutan kata-kata istrinya. Lara menghela nafas, lalu melanjutkan dengan suara yang terdengar emosional. "Tuhan menunjukkan bahwa aku pantas untuk dicintai, bahwa aku bisa memiliki keluarga. Aku selalu berpikir hidupku akan berhenti di satu titik yang suram, tapi pesimisnya diriku ini dibantah oleh Tuhan." Digenggamnya telapak tangan Lara dan dikecupnya lama sekali. "Maka kamu adalah bagian dari keajaiban Tuhan yang diciptakan untukku." Lara tersenyum lembut mendengar jawaban Sean. "Aku juga bersyukur atas kamu, Mas." Matanya mulai terpejam mengantuk. Ternyata gejala pelor dan sering uring-uringan selama 2 minggu terakhir ini karena ia tengah mengandung buah hati Raden Sean Zakari. Sean mulai menyalakan mesin mobilnya dengan hati-hati, lalu keluar dari area parkiran. Sesekali ia menoleh untuk memastikan Lara duduk dan tertidur dengan nyaman. "Pes, pes," bisik Lara, membangunkan Sean yang sudah lelap. Sean menggeliat ketika merasakan ada yang berbisik di telinganya. "Jam berapa ini, Diajeng?" katanya dengan suara berat dan serak. "Jam 1:30 dini hari, Mas." Sean mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mengusir rasa kantuk yang masih melekat. Matanya yang setengah terbuka beralih menatap Lara. "1:30 dini hari? Pingin apa Ibu Diajeng?" Lara tersenyum kecil, sedikit merasa bersalah karena selama 3 bulan kehamilannya ini, ia sering merepotkan suaminya. "Aku lapar, Mas," jawabnya pelan. Tangannya sibuk memainkan ujung selimut. Mau makan apa?" tanya Sean, sementara tangannya yang kekar menyelusup masuk ke dalam kaos Lara, mengusap lembut perutnya yang sudah mulai menunjukkan tonjolan, tanda adanya kehidupan kecil yang sedang tumbuh di sana. Sean mengecup perut Lara gemas sekali, lalu beranjak dengan semangat. "Jadi, makanan apa yang diinginkan Ibu Diajeng kali ini?" "Enggak yang aneh-aneh kok," jawab Lara sambil tersenyum kecil. "Aku cuma pengen nyemil cheesecake yang dikirimi Eyang Putri, Mas. Mas tolong bawakan kemari boleh?" Sean mengangguk dengan senyum lebar. "Baiklah, Mas ambilkan ya." Sean pergi menuju dapur sementara Lara mengambil sikap duduk dan menyeka kaos besar milik suaminya. Ia mengusap perutnya dengan senyuman lembut, merasakan detak kehidupan kecil yang semakin terasa di dalam sana. Matanya terpejam sebentar, teringat masa-masa awal kehamilannya yang begitu berat. Perasaan mulai yang datang tak terduga, ditambah lagi dengan rasa khawatir tentang segala hal yang harus ia hadapi. Salah satunya adalah sedang skripsi yang membuatnya stres, di mana ia merasa hampir tidak sanggup menanganinya dengan baik. Namun di balik semua kesulitan itu, ada Sean yang selalu ada di sampingnya,
memberi dukungan tanpa henti, sampai akhirnya ia berhasil melewati sidang skripsi dengan lancar. Baik-baik tumbuh di dalam sana ya, gumam Lara yang tengah mengajak calon bayinya berbicara. Tak lama itu, Sean kembali ke kamar mereka dengan membawa jisek dan segelas penuh air minum. Nah, ini dia yang kamu mau Ibu Diajeng, katanya dengan senyum lebar, menyodorkan jisek yang tampak menggugah selera di hadapan Lara. Ia bangkit dari ranjang kasur dan beralih duduk di sofa bersama Sean. Sean menoleh ke arah Lara, melihat ekspresi berbinar ketika memakan kuenya. Jadi bapaknya gak dibagi ini? Tanyanya sambil tersenyum nakal. Lara ikut menoleh dan menjawab dengan nada bercanda. Lah, biasanya juga gak mau. Ya sudah ini, Namun Sean menggelengkan kepala. Is, gimana sih katanya tadi mau? Balas Lara sedikit kesal. Lara menggigit sendok yang berisi kue dan mulai memakannya lagi. Namun tiba-tiba Sean mendekat dan mencuri kue dari dalam mulut Lara. Sontak Lara terkejut dan menahan nafas. Mas, serunya dengan sedikit gelagat cemas. Matanya terbelalak. Sean hanya tersenyum. Enak sekali. Lebih nikmat, ujarnya sambil tertawa puas. Kedua pipi Lara bersemu. Mas, jangan gitu dong. Kan jijik. Kamu tuh aneh-aneh. Jijik? Kita saja sering bertukar. Jadi jijinya di mana? Balas Sean kembali dengan senyum nakal. Berisik gak usah bicara yang aneh-aneh. Nanti anak kamu dengar. Tidak baik. Namun bukan Sean jika tidak berbuat aneh-aneh. Dini hari itu sehingga mereka berakhir dengan saling bersambung. Tunggu bab selanjutnya ya.